Bang Nuri mungkin tanggapannya itu Rudiana dan RT Pasren dilaporin tanggapannya. Ya bagus lah, biar segera terungkap. Karena selama ini RT Rudiana yang dianggap mengetahui semua, dianggap bahwa Rudiana lah yang mengatur skenario termasuk keterangan saksi-saksi ya, sesuai dengan keterangan Liga Akbar itu kan diarahkan nama Rudiana. Nah kemudian RT Pasren ya dianggap memberikan keterangan palsu, padahal anak-anak 5 terpidana dan 4 saksi yang di luar beserta anaknya itu kan tidur di rumah Pak RT, tapi Pak RT nggak mengakui kan, sehingga membuat 5 terpidana itu dihukum bersama 3 terpidana lainnya kan gitu. Nah jadi kalau protes saja, berdebat saja, dibahas saja, maka tidak ada upaya hukum atau tindakan hukum yang konkret kan. Nah tapi kalau dilaporkan kan ini biar ada kepastian hukum. Apakah ya, yang dituduhkan selama ini bahwa Pak Rudiana itu ya membuat laporan palsu kan? Apakah tuduhan terhadap Pak RT Pasren yang dianggap memberikan kesaksian palsu kan? Nah, dengan dilaporkan kedua orang ini nanti kan akan terang benderang apakah dugaan-dugaan tersebut benar atau tidak kan? Nah, jika benar ya tentu ini menjadi pintu masuk atau menjadi jalan ya bagi para terpidana untuk bisa bebas. Itu karena kalau ternyata memang benar Pak RT Pasren memberikan kesaksian palsu, berarti kan 5 terpidana itu berada di rumah Pak RT, bukan di TKP malam itu kan itu. Nah kemudian kalau ternyata laporan Pak Rudiana itu direkayasa atau palsu ya, kejadiannya misalnya bukan begitu kan. Nah kalau kejadiannya yang lain nah bisa dimungkinkan ada pelaku lain. Nah itu juga mungkin 8 terpidana bisa bebas nanti kan saat peninjauan kembali kan itu. Nah, jadi ini bagus lah, saya dukung, saya setuju ya. Nah karena saya juga mempunyai kepentingan yang sama agar kebenaran itu terungkap, agar kejadian yang sebenarnya itu terungkap, agar pelaku-pelaku ya yang sebenarnya itu terungkap. Kenapa saya katakan pelaku-pelaku yang sebenarnya? Karena 8 terpidana kan kan mereka pada mengatakan bahwa mengakunya itu karena tidak tahan disiksa kan begitu. Nah berarti kan timbul lalu pelakunya siapa? Makanya saya berharap semoga dengan dilaporkannya Pak Rudiana terutama ya, ini semoga pelaku yang sebenarnya benar-benar terungkap, semuanya terungkap tuntas sehingga Indonesia tidak gaduh lagi seperti sekarang ini di kasus Vina ini. Artinya gerbang terakhir dalam kasus ini adalah Pak Rudiana, habis itu beres semuanya. Iya, kalau Pak Rudiana awalnya yang menangkap 8 pelaku itu kan. Nah, artinya kalau Pak Rudiana yang sejak awal mengamankan 8 pelaku itu, nah berarti Pak Rudiana juga yang mengetahui yang sebenarnya bagaimana, apakah pelaku itu ya apakah 8 orang itu yang telah divonis itu melakukan atau tidak. Hanya Pak Rudiana ini yang tahu. Itu. Jadi kalau dilaporkan ini bagus lah biar terang benderang, biar ada kepastian hukum gitu. Terus, tanggapan Bang Tony tentang peninjauan kembali saka Rabu depan. Iya, Rabu depan tanggal 24 Juli ya 2024 itu kan akan dilakukan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Saya support, saya dukung ya. Insya Allah saya juga hadir nanti di acara itu ya, Insya Allah ya. Ya jadi nanti mudah-mudahan dengan diadakannya sidang peninjauan kembali secara terbuka ya, karena sekarang sudah rame ya, semua sudah mengawal, media sudah mengawal, netizen mengawal, masyarakat Indonesia mengawal kan. Mudah-mudahan akan terang benderang nanti ya, apakah Saka Tatal ini ya terlibat atau tidak kan, apakah nanti hasil sidang ya, hasil sidang ulang ya, evaluasi ya terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon ya, banding maupun kasasi ya, yang sudah dilakukan dengan memvonis Saka Tatal bersalah saat itu. Nah ketika di sidang PK ini nanti
apakah nanti sama atau beda nanti kan hasil pemeriksaan sidang PK nanti kan. Nah, itu akan menentukan nasib Saka Tatal, juga akan menentukan nanti nasib 7 terpidana lainnya gitu. Terus Bang, terakhir kalau saya mungkin ujung dari kasus Vina Eki ini analisis Abang atau observasi Abang itu gimana Bang? Ya, saya masih menyimpulkan ya bahwa kunci dari kasus ini adalah Pak Rudiana. Ya, sehingga Pak Rudiana ini sudah dilaporkan dan harus diperiksa, itu sudah tepat. Itu. Nah, kemudian ya ada CCTV yang belum dibuka, ada 6 handphone juga yang belum dibuka ya. Nah, ini saya melihatnya ya, pertama dari Pak Rudiana yang waktu itu ya mengamankan 8 pelaku itu ya. Kemudian yang kedua ya, saya melihatnya dari penyidik masa lalu ya, ini tidak becus ya kerjanya, amburadul ya. Nah, sehingga ya ini harus dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dari nol ya, untuk mengetahui ya peristiwa yang sebenarnya itu bagaimana, pelaku yang sebenarnya itu siapa. Jadi kuncinya ini adalah pertama Pak Rudiana harus diperiksa, yang kedua CCTV harus dibuka, kemudian 6 handphone, terutama handphonenya Pina juga harus dibuka. Itu. Oke.